Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan beberapa bagian Alkitab yang saya ambil dalam kitab Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Judul perenungan kita saat ini adalah kunci mengalami ketenangan dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang di dunia ini berlomba-lomba untuk mencari ketenangan, karena semua orang mengharapkan untuk hidup dalam ketenangan. Ada orang yang berpikir bahwa kekayaan dan harta yang berlimpah akan membuat orang hidup tenang, atau juga dengan mempunyai sistem keamanan yang ketat, maka orang akan hidup tenang. Padahal jelas dalam Alkitab, dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya ketenangan dapat diperoleh jika kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, iblis tidak akan pernah membiarkan kita hidup tenang. Dia selalu berusaha untuk membuat kita cemas, takut, dan khawatir, agar iman kita selalu goyah dan kita meragukan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, manusia cenderung sulit untuk menemukan ketenangan. Semakin diberkati seseorang, maka godaan iblis semakin besar. Dan semakin kaya seseorang, maka dia akan lebih mudah untuk khawatir, takut akan kehilangan kekayaannya tersebut. Semakin tinggi derajat seseorang, dia akan makin khawatir jikalau ada orang yang meremehkannya. Dan semakin kuat seseorang, dia pun pasti akan cemas jikalau satu saat nanti akan ada orang yang tampil lebih hebat darinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang dapat membuat kita cemas, ragu, dan takut, sehingga kita sulit mengalami ketenangan. Oleh sebab itu, ketenangan hanya kita dapatkan melalui perkara-perkara rohani. Artinya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, tantangan dan pergumulan yang membuat kita cemas, stres, bahkan pikiran kita menjadi kacau, maka yang harus kita lakukan adalah memandang Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, karena hanya disitulah kita akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Ingatlah akan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berusaha untuk mencari ketenangan dalam Tuhan, karena hati yang tenang dapat menyegarkan tubuh kita, menyegarkan jiwa kita, dan kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Orang yang hidupnya tidak tenang pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam dia menghadapi permasalahan hidupnya, termasuk kesulitan dalam dia mencari Tuhan, kesulitan dalam dia berdoa,
Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Artinya Tuhan akan mendengarkan doa yang dinaikkan dengan jiwa yang tenang, bukan dengan keraguan atau ketakutan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci agar kita mengalami ketenangan dalam hidup kita adalah yang pertama, kita harus mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, memikirkan perkara-perkara rohani, agar kita selalu percaya akan janji Tuhan dan setia dan taat pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 berkata, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Jadi jangan sampai kita menduakan Tuhan jika kita ingin mengalami ketenangan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar kita tidak pernah ragu untuk melangkah, untuk maju dan berusaha, karena pasti Tuhan yang akan menuntun kita, dan kita akan melakukan tugas dan aktivitas kita dengan penuh ketenangan, karena ada Tuhan yang selalu menopang kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Artinya bahwa jika kita hidup benar, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita akan hidup jujur dan tidak akan pernah mengecewakan orang lain, sehingga kita akan hidup tenang dan tentram, dan tidak ada seorang pun yang dapat menakuti kita, karena kita hidup benar dan jujur dan dipenuhi dengan cinta kasih kepada sesama. Sehingga damai sejahtera dari Kristus akan selalu memenuhi kehidupan kita, dan kita akan memperoleh ketenangan hidup yang sesungguhnya, yaitu tenang dan tentram di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber ketenangan dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa ketenangan dapat kami peroleh dalam Kristus, karena ketenangan dalam Kristus dapat menyegarkan tubuh dan jiwa kami, sehingga kami dapat menghadapi setiap permasalahan, pergumulan yang ada di depan kami. Kami yakin Tuhan akan terus menganugerahkan kami ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup kami jika kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kami. Jika kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami pada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur kehidupan kami, dan kami akan selalu tenang untuk melangkah meraih semua impian kami, karena kami memegang janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan pikiran yang kacau yang dapat menimbulkan stres, karena tidak mampu untuk menghadapi tantangan di hadapan kami. Tuhan kiranya selalu memulihkan kehidupan kami, memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa kami,
agar kami dapat mampu untuk selalu memandang Kristus sebagai satu-satunya pemberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami, sehingga kami tidak akan takut lagi, karena kami mengimani ada tangan Tuhan yang sangat kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu bersama-sama dengan hidup kami, menuntun kami kepada jalan keselamatan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.